البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan dari ucapan Imam Nawawi tentang kelengkapan hadis ini, faedah mufradatnya, kosakatanya. Wa naqatul usyara, unta yang dikatakan usyara bi dhammil ain wa fathis shin, yaitu apa? Sya. Wa bil mad, yaitu adanya alif yang panjang kemudian disertai dengan apa? Alif apa namanya itu? Mamdudah. Ya, yang mamdudah yang panjang. Setelahnya hamzah qata' ya. Jadinya usyara itu bil mad. Wahia al-hamil, yaitu unta yang hamil. Tapi yang hamil berapa? Yaitu yang 10 bulan sebagaimana di dalam syarah. Itulah yang namanya usyara. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar kalau tidak salah di Fathul Bari. Baik, wa qauluhu antaja, yaitu apa? Melahirkan. Tapi khusus untuk apa? Untuk binatang-binatang yang tipe ini, unta dan apa itu? Dan lembu. Wa fi riwayah fanataja wazan fa'ala. Tadi wazan af'ala, tidak masalah. Maknahu tawallani tajaha. Oh ya, ini sepertinya itu ya. Yaitu orang ini yang mengurusi kelahiran dari binatang-binatang piaraannya tadi. Dia yang mengurusi kelahiran dari binatang-binatang tadi. Bukan kelahiran sih ya, proses melahirkan itu. Baik. Wa natij lin naqati kal qabilah lil mar'ah. Dikatakan natij itu adalah apa? Perawat atau bidan untuk unta. Sebagaimana al qabilah. Qabilah itu adalah apa? Bidannya itu, bidan kandungan itu. Iya, untuk seorang wanita, istilahnya qabilah. Kenapa? Karena dia yang menyambut datangnya bayi itu. Baik. Wa qauluhu wa wallada hadza wa huwa bitasdidil lam tawalla wiladatiha. Dia yang mengurusi, orang ini yang mengurusi proses kelahiran yang dari perut apa itu? Kambingnya itu. Wa huwa bimakna antaj fin naqah. Dia maknanya sama dengan antaj yang untuk unta. Fal muwallid wan natij wal qabilah bimakna. Maksudnya maknanya sama semua, yang mengurusi kelahiran itu. Lakin hadza lil hayawan, tetapi untuk yang ini yaitu apa? Yang muwallid dan natij itu untuk binatang, wadza yaitu qabilah li ghairih untuk yang lain. Iya. Dikatakan qabilah karena dia yang menyambut. Ada di hadapan bayi itu. Wa qauluhu in qata'at biyal hibal wa huwa bil ha al muhmalah. Ini zaman kita mungkin tidak terlalu penting. Tapi zaman dulu luar biasa penting. Biar apa? Biar tidak salah membaca. Karena pada zaman dulu banyak muhaddisun yang kalau tidak belajar nahwu, dia akan salah baca itu dan tidak paham. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada titik dan tidak ada harokatnya. Maka bisa aja dia membaca apa? In qata'at biyal jibal. Wah, gunung-gunungku pecah. Gimana gunungku pecah? Kaya berarti kamu. Padahal maksudnya hibal, yaitu bekal. Baik. Sebagaimana kisah siapa itu? Soleh Jazarah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi itu. Dia membacakan kepada syekhnya. Karena zaman dulu banyak muhaddisun yang membacakan kepada syekhnya. Kemudian syekhnya memberikan ijazah. Nah, dia membaca khorozah menjadi apa? Jazarah. Di rumah itu tergantung di dinding, yaitu apa? Tukang jagal. Gimana tukang jagal tergantung di dinding? Mati dia. Yang betul adalah khorozah, yaitu apa? Tangkal-tangkal. Tangkalnya harus diputus. Nah, salah baca, akhirnya salah paham. Tayyib. Maka ini penting pada zaman dulu. Zaman sekarang pun bagus pengetahuan ini. Wa al-ba'il muwahhadah. Dikatakan muwahhadah bukan ahli tauhid. Maksudnya adalah ba yang titiknya hanya satu. Kalau musannah maksudnya adalah titiknya dua, yaitu ya jadinya. Ini untuk membantu. Tayyib. Al-asbab maksudnya adalah bekal, sebab-sebab itu. Wa qauluhu la ajhaduka maknahu la asyuqqu alaik. Aku tidak akan menyusahkan engkau, silahkan ambil. Tidak seperti orang pelit. Silahkan Anda lihat mana yang perlu diambil,
Oh ini aja yang gemuk. Oh jangan, kalau itu keinginan saya. Cari yang lain, cari yang lain. Ah ini aja bulunya bagus. Oh itu untuk anak gadis saya. Wah, itu mempersulit namanya. Suruh pilih tapi nggak dapat. Tayyib. Inilah makna la asyuqu alaik fi raddi syai'in ta'khudhu. Untuk aku menolak suatu seekor kambing yang engkau ambil, au tatlubuhu min mali, atau yang engkau minta dari hartaku. Silahkan ambil apa yang engkau sukai. Kedermawanan justru apa? Mendatangkan barokah. Seperti dalam hadis tersebut. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, la ahmaduka. Iya, bacanya ini la ahmaduka bi al-ha al-muhmalah, hak yang tidak ada titiknya, yaitu hak bukan kha, wal mim. Mimnya juga ya mim. Maknahu la ahmaduka bi tarki syai'in tahtaju ilaih. Maknanya adalah aku tidak akan memuji engkau kalau kamu masih menyisakan. Wah ini lebih dermawan lagi. Kalau kamu ambil semua, itu bagus. Kalau kamu sisakan, aku nggak akan puji kamu malah. Ini, masya Allah. Memang ini juga disebutkan dalam syarah Fathul Bari itu, dalam Fathul Bari. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, yaitu orang Arab biasa mengatakan, laisa ala tulil hayati nadmun. Tidak ada penyesalan terhadap panjangnya hidup, ala fawati tuliha, akan hilangnya hilangnya kepanjangannya. Itu yang diinginkan. Baik, kita lanjutkan. Al haditsus sabi' an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Qal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdik, kayyis, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan jiwanya. Dana yadinu, yaitu apa? Azalla, menundukkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang pandai, bukan hanya melihat dunianya. Wal ajiz, sementara orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang dia menjadikan hawa nafsunya itu selalu mengikuti hawanya. Ini dipisahkan dalam Arab, memang hawa dengan nafas beda. Nafas jiwa, hawa itu keinginan. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan, walaupun dosanya banyak, berangan-angan, nanti Allah tetap memberiku kekayaan dan kemuliaan. Itu yang diinginkan dalam hadis ini. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini hasan. Yang benar sanadnya dhaif. Ma'ruf di kalangan ulama sanadnya dhaif, tapi anak tadi tidak periksa dulu. Kalau tidak salah kita periksa. Ini tadi belum sempat murajaah lagi. Dulu waktu kita lihat di dalam sanadnya ada siapa itu? Kalau tidak salah adalah Syarik bin Abdillah An-Nakhai Al-Qadhi. Ya, Syarik bin Abdillah Al-Qadhi, yaitu beliau dari Ahlus Sunnah, tetapi ketika beliau menjadi hakim, jadi qadhi, akhirnya hafalannya terganggu. Akhirnya sering salah, menyelisihi riwayat para thiqat. Makanya jadi dhaif. Tapi cukuplah bagi kita, karena hadis ini juga maknanya benar, cukup bagi kita hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah dalam Mustadrak, dan ini hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Mubil rahimahullah. Kalau tidak salah juga dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani, dan memang hadisnya hasan. Yang mana apa itu? Ibnu Umar mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah SAW wa fina Abu Bakar wa Umar. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah, di tengah-tengah kami ada Abu Bakar dan Umar. Hadisnya panjang, tapi kita ambil intinya. Kemudian faja'a fata minal ansor, kemudian datanglah seorang anak muda dari Ansor. Faqal ya Rasulullah ayyun nasi akiyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdik itu? Rasulullah mengatakan apa? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Jadi maknanya sama dengan yang di dalam hadis ini. Itulah yang namanya orang yang cerdas, tidak hanya tertipu dengan kehidupan di dunia saja. Adapun kalau orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala berfirman, dzalika mablaghuhum minal ilm. Setelah menyebutkan mereka itu penat-penat berebut dengan dunia, Allah Ta'ala mengatakan itulah puncak ilmu mereka. Berputar-putar sekeliling masalah dunia. Masalah atmosfernya begini, masalah lapisan tanahnya begini, masalah bagaimana cara untuk membangun real estate, bagaimana agar menang di dalam istilahnya World Trade Center atau Dia seputar itu dengan sangat rincinya. Tapi untuk kehidupan setelah kematian dia tidak paham.
Padahal itu lagi nanti akan lebih panjang lagi. Maka orang yang pandai adalah orang yang matanya tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Bagaimana agar tidak tertipu? Jangan sering-sering kita melihat apa kenikmatan yang dialami oleh, yang didapatkan oleh orang kaya. Sekedar untuk tahu boleh. Tahu, oh ini namanya benda ini namanya benda ini, tanpa kita tertipu. Allah Ta'ala berfirman, la tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi hayatid zahrafal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan engkau wahai Rasulullah, ini Rasulullah, apalagi kita, janganlah engkau memanjangkan pandangan matamu itu kepada orang-orang yang kami beri kesenangan dengan apa itu? Dengan perhiasan kehidupan dunia untuk kami uji mereka. Dan rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Baik, itu adalah gambaran orang-orang yang cerdas. Hidupnya itu digunakan untuk apa? Mendukung kehidupan yang hakiki di alam kuburnya dan di akhiratnya itu. Jangan khawatir, kalau kita adalah orang yang bertakwa, kita akan benar-benar mendapatkan istana yang hebat dan indah di dalam alam kubur kita, di alam ruh kita. Baik, adapun sebaliknya ini tadi al-ajiz. Apa itu al-ajiz? Dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa. Al-ajiz adalah orang yang dia itu malas untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tetapi dia selalu berhayalkan dengan apa? Beralaskan dengan takdir. Takdir Allah aku nggak sholat, takdir Allah aku ini nggak puasa, takdir Allah aku ini mencuri. Selalu kalau dalam masalah yang akhirat Allah yang disalahkan. Tapi kalau masalah dunia, sibuk untuk apa? Berusaha keras mencari dunia. Nah, itu adalah orang yang lemah. Adapun orang yang kuat adalah orang yang dia itu rajin beribadah. Walaupun anak mudanya badannya lebih kuat, tapi apa? Tidak sanggup untuk bangun malam. Ternyata bapak tua ini rajin bangun malam. Anak muda untuk apa? Untuk main handphone boleh berjam-jam, tapi untuk baca Quran satu lembar nggak kuat. Ternyata apa? Bapak tua ini sanggup untuk membaca 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Itulah sebenarnya kekuatan yang hakiki, yaitu kekuatan yang ada di dalam jiwa. Tayyib. Qala Tirmidzi rahimahullah wa ghairuhu minal ulama yakni man dana nafsahu hasabaha, yaitu selalu mengoreksi. Ini makna dan di sini. Tayyib. Ilahuna wallahu taala a'lam. Kalau dana yadinu artinya adalah apa? Ta'abbada dan zalla. Zalla dan tadallala, yaitu menghinakan diri dan sebagainya. Itu makna asalnya.